anak-anak kelas 11. Pada video saya ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran PKWU bab 1, yaitu wirausaha kerajinan dari bahan limbah yang berbentuk bangun datar. Pada video ini anak-anakku semuanya mohon diperhatikan. Langsung saja kita masuk di pembelajarannya, yaitu wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. A. Bagian A, perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 1. Ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 4. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Bagian B, sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 1. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 2. Manfaat kerajinan dari bahan limbah. 3. Potensi kerajinan dari bahan limbah. 4. Perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah. 5. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari bahan limbah. 6. Proses produksi kerajinan dari bahan limbah. 7. Pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah. Langsung kita ke bagian C. C. Perhitungan titik impas. 1. Pengertian dan manfaat titik impas. Komponen perhitungan titik impas: menghitung biaya produksi, evaluasi hasil perhitungan titik impas. Bagian D, strategi promosi produk hasil usaha. 1. Apa itu pengertian promosi? Yaitu mempromosikan kepada masyarakat hasil dari karya kerajinan kita. 2. Menentukan strategi promosi. 3. Melakukan promosi produk hasil usaha kerajinan. Bagian E, laporan kegiatan usaha kerajinan. 1. Pengertian dan manfaat laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah. Jadi kegiatan laporan ini yaitu melaporkan kegiatan dari awal sampai terakhir melakukan atau proses kerajinan ini, dan manfaatnya apa? Yaitu untuk melihat ada kekurangan, ada kelemahan, kelebihan yang selama proses. Kedua, menganalisis laporan kegiatan usaha, membuat laporan kegiatan usaha. Ya, kita menganalisis, kita terus membuat laporannya sehingga mudah untuk kita menindaklanjuti. Wirausaha kerajinan dari bahan limbah. Limbah itu ada 2 jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Apa itu limbah organik? Limbah organik itu limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Contohnya yaitu bahan-bahan makanan, ya, sayur-sayuran. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kulit buah, sayuran, kotoran manusia dan hewan, dan lain-lain. Sementara limbah anorganik adalah jenis limbah yang berwujud padat, sangat sulit atau bahkan sulit untuk diuraikan, ya, tidak bisa membusuk. Nah, limbah anorganik ini adalah benda padat seperti botol aqua atau botol keramik yang mungkin kita gunakan setiap hari, kemasan minuman atau plastik-plastik itu sulit untuk teruraikan atau membusuk. Walaupun bisa membusuk, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Limbah anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan,
dan domestik, yaitu dari sampah rumah tangga seperti kaleng bekas, botol plastik, karet sintesis, potongan atau plat dari logam, berbagai jenis batu-batuan dan pecahan-pecahan gelas. Nah, ini sangat jelas sekali contoh-contoh limbah dari anorganik. Ini ada di sekitar kita. Limbah anorganik yang dapat didaur ulang, contohnya sampah plastik, logam, kaca, plastik, dan kaleng. Namun limbah-limbah anorganik dapat dipilah-pilah juga, ya, sesuai kebutuhan. Jika nilai tidak layak, maka limbah anorganik dapat dilebur. Karena tidak membusuk, karena waktunya lama, membutuhkan waktu yang lama untuk terurai, maka limbah tersebut anorganik dapat dilebur, dibakar, gitu ya. Sedangkan limbah anorganik yang masih bisa digunakan atau kondisi baik dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan. Nah, kalau ada limbah-limbah yang masih bagus, oh ini bentuknya bagus, ini masih bisa digunakan, itu bisa dibuat kerajinan. Jika limbah sudah beralih menjadi barang yang menjadi barang kerajinan atau barang yang sangat bermanfaat, itu nilainya sangat tinggi, itu bisa dijual di pasar, itu dibeli oleh orang. Kenapa? Itu sudah dikreativitaskan, sudah nilainya meningkat. Nah, ini contoh limbah organik dan limbah anorganik, ya, sangat-sangat jelas di sini ya. Contoh-contoh ini ada daun kering, kulit pisang, ada sisa apel atau sampah rumah tangga, sayur-sayuran. Kalau limbah anorganik, kaleng, botol plastik, kantong plastik, ada beling atau kaca, ada kertas juga, ini sangat-sangat sulit untuk diurai. Maka bagaimana untuk membuangnya atau jangan dibuang begitu saja, tetapi harus dibakar. Kalaupun dibakar, itu pun hasil bakarnya pun nggak bisa membusuk gitu. Seperti kantong plastik ini bisa terurai tapi membutuhkan waktu yang lama, sampai berpuluh bahkan ratusan tahun. Nah, limbah bangun datar. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2. Apa maksudnya? Yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segitiga, dan bangun tidak beraturan. Contohnya apa? Yaitu daun, kertas, kain, perca, dan plastik. Itu contoh limbah bangun datar. Lanjut. Nah, inilah contoh, ini sudah sangat jelas ya, contoh limbah organik dan anorganik. Nah, anak-anakku semuanya ini pasti sudah paham ya, mana sampah organik dan sampah anorganik, dan kita juga bisa pilih lagi mana yang bisa kita buat untuk kerajinan, mana juga yang langsung kita lebur gitu ya. Kalau anorganik bisa dilebur gitu. Ini limbah organik ya, limbah organik, ada botol aqua, botol minuman, ada kaleng, ada sampah-sampah kain, ada botol-botol ya. Nah, ini sampah atau limbah anorganik. Nah, sampah anorganik ini bisa dibuat kerajinan kalau masih bentuknya masih bagus. Ini bisa jadi kemasan, ini bisa jadi hiasan rumah tangga, mobil-mobilan, atau bisa juga digunakan tempat tanaman gitu. Sangat-sangat bagus sekali ya, kreatif banget. Ini lagi contohnya, nah ini sangat bagus ya. Ini ada bisa dibuat lampu di kamar gitu, bisa ular-ularan ya, bisa dibuat bunga, apalagi nah ini celengan. Tergantung kreativitasnya ya, seorang pengrajin. Nah, perencana usaha kerajinan ini perencanaannya bagaimana? Seorang perencana yang memiliki usaha itu pasti dia memiliki ide dan dia bisa membaca peluang usaha kerajinan dari bahan limbah. Kira-kira ini nanti akan digunakan orang enggak? Ini bisa dibeli oleh orang enggak? Dibutuhkan oleh orang enggak? Nah,
Analisis peluang usaha yaitu meneliti dulu ya, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih, bentuk usaha apa yang akan dipilih, jenis apa yang ditekuni, informasi usaha yang akan diterima, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Ini sangat jelas banget ya analisis peluang usaha ini. Nah, langsung kita ke pemetaan potensi usaha. Pemetaan potensi usaha, untuk memulai usaha itu kita harus mengenal yang namanya analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Yaitu suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan atau usaha. Analisis ini didahului oleh proses identifikasi faktor eksternal dan internal untuk menentukan strategi terbaik. Artinya, sebelum kita memulai usaha, kita harus menganalisis dulu ini potensi secara internal dan eksternal. Di luar dibutuhkan bagaimana tujuan usaha ini, ya. Sebelum kita memulai usaha, kita sudah memiliki namanya analisis. Analisis internal lebih menitik beratkan pada aspek kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang. Jadi kita bisa membaca peluang. Oh, ini nanti di daerah sini ketika saya buat usaha ini, usaha kerajinan ini laku gitu, dibutuhkan gitu. Ini daya tarik masyarakat sangat tinggi. Gitu kita harus membuat analisis SWOT ya. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha. Nah, jadi gunanya analisis SWOT ini digunakan untuk langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan sebelum memulai usaha itu. Ya, ini langkah-langkahnya sehingga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Analisis SWOT dapat dilakukan dengan mewawancarai pengusaha kerajinan menggunakan kuesioner. Nah, analisa SWOT ini kita juga bisa menggunakan kuesioner ya. Aspek penting yang perlu disampaikan pada saat mewawancarai pengusaha antara lain aspek sosial, ekonomi, dan teknik produksi. Untuk mengidentifikasi faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi keberhasilan usaha produk kerajinan. Jadi kita bisa menggunakan kuesioner untuk mengetahui kira-kira dibutuhkan ke daerah sini, kira-kira yang membutuhkan dari umur berapa sampai umur berapa. Nah, ini seperti itu namanya analisa menggunakan kuesioner. Nah, contoh analisa, ini contoh analisa ya. Saya ambil dari gantungan kunci yang dimana gantungan kunci ini yaitu boneka Danbo ya. Ini contoh analisa SWOT. Nanti kalian bisa membedakan analisa SWOT dari contoh ini, kalian buat nanti ya, pemintar akan berikan tugas buat kalian. Nah, dari analisa kekuatan dari gantungan kunci ini yaitu banyak kalangan menyukai boneka Danbo. Itu satu, konsep penawaran menggunakan media sosial. Masih kurangnya orang yang tahu. Harga yang terjangkau, tempat yang mudah diakses, belum memiliki website pribadi, mengutamakan brand. Kalau kelemahannya, banyak persaingan di kalangan pembuat boneka, khususnya boneka Danbo. Masih kurangnya kemampuan membuat boneka Danbo yang terbuat dari kayu dan banyak disukai khususnya kalangan remaja. Modal untuk memulai usaha masih kurang, masih membutuhkan modal yang besar, masih belum ada brand. Ini kelemahannya. Ini hanya contoh ya. Selanjutnya, kesempatan. Dengan daya inovatif dan kreatif usaha yang memiliki kesempatan besar untuk menguasai pasar dan bisnis online. Ini bagusnya gantungan kunci ini dipasarkan di pasar online ya. Belum banyak pembuat boneka yang dapat mengukir nama pemesan yang diinginkan konsumen. Nah, ini yang memberikan kesempatan untuk usaha ini lebih bagus, yaitu belum banyak orang yang membuat nama pemesan gitu loh, mengukur nama pemesan di gantungan kunci. Memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Udah pasti ya, kalau kita mau buka usaha ya bagaimana kita mencari orang luar kalau orang yang di sekitar kita itu mampu. Kalau ancamannya yaitu alat yang digunakan masih belum memadai.
harga bahan baku yang meningkat, otomatis harga boneka juga semakin mahal ya. Bahan hasil jualan kita itu mahal ketika bahan dasarnya juga mahal. Banyak pesaing yang mengikuti konsep yang telah kita buat. Nah, ini ancamannya yaitu ketika melihat pengusaha-pengusaha lain atau usaha-usaha yang lain melihat, oh ini kantungan kunci ini laris. Nah, mereka mengikuti, hanya beda bentuk tapi mereka mengikuti, sehingga menjadi ancaman bagi usaha gantungan kunci yang saya analisis ini. Nah, dari penjelasan ini mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti oleh peserta didik anak-anakku semuanya ya. Nah, setelah ini kita akan membuat tugas. Oke. Tugasnya sangat-sangat mudah sesuai yang sudah dijelaskan tadi dan contoh-contoh sebelumnya, yaitu contoh boneka ya. Coba kalian berlatih menentukan peluang usaha untuk produk kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari limbah yang ada di sekitarmu. Ya, yang ada di sekitarmu ya. Dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Produk kerajinan yang akan dijual. Produk apa yang akan dijual? Dari bahan apa? 2. Konsumen yang akan dituju. Siapa yang akan kita tuju? Kepada siapa kita jual? Nah, setelah itu baru lakukan analisa SWOT seperti yang sudah Pak Mintar contohkan tadi ya. Kalau yang keempat ini membuat laporan dan presentasi, tidak usah. Cukup sampai nomor 3, sampai analisa, nanti diketik. Setelah itu harus diketik, di PDF kan, baru dikirim di Google Classroom. Baik. Sampai di situ penjelasan Pak Mintar materi kita tentang kerajinan dari bahan limbah. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dapat memahami penjelasan Pak Mintar menggunakan video ini. Terima kasih.